Pemirsa, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak semua keberatan Ahok dan melanjutkan persidangan. Menurut jaksa, semua dakwaan terhadap Ahok telah dibuat secara sah. Dan bagaimana tanggapan dari kubu Ahok atas tanggapan dari jaksa hari ini? Kita akan mengupasnya lebih dalam lagi bersama kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Sira Prayuna, dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat sore, Bang Sira. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, Pak Suparji. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum, Pak. Ya. Saya ke Bang Sira dulu. Bang Sira, mengapa Anda harus merasa langsung ini menanggapi tanggapan dari JPU pagi tadi? Oh iya, jadi setelah jaksa menyampaikan pendapatnya atas tanggapan eksepsi dari penasihat hukum dan Pak Basuki Cahayapurnama, kami merasa punya kepentingan untuk menyampaikan tanggapan atas pendapat itu. Tetapi kemudian jaksa maupun majelis hakim menyatakan sudah cukup lah, ini kan mekanisme yang lazim dipergunakan di dalam hukum acara kita, kira-kira seperti itu. Meskipun ada alasan yang cukup kuat yang bisa kami sampaikan kepada pada majelis hakim maupun jaksa terhadap apa yang diuraikan dalam pendapatnya itu, menurut kami adalah ada hal yang memang perlu kami kritisi. Apa poin pentingnya, Bang Sira? Ya, salah satunya adalah kami ingin mengulang kembali bahwa pasal 156A poin A dan poin B itu sesungguhnya kalau dilihat pasal 156 itu merupakan satu pasal sisipan di mana itu lahir dari PNPS nomor 1 tahun 65, yang mana pasal 4 itu merupakan satu tindak pidana yang diatur dalam buku 2 bab 5 KUHP. Dan untuk itu ada satu mekanisme yang saya kira penting untuk dilalui terhadap seseorang yang diduga melakukan penistaan atau penodaan agama. Yang harusnya melalui peringatan terlebih dahulu, itu yang menurut Anda? Terlebih dahulu, karena ini juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan satu dasar pertimbangannya adalah setiap orang yang diduga melakukan ini mesti harus ada peringatan dengan keputusan 3 menteri itu yang bersifat ultimum remedium. Pak Parji, kalau Anda melihat lazimkah seorang atau kuasa hukum dari terdakwa langsung menanggapi tanggapan dari JPU saat itu juga, ataukah sebenarnya ada motif lain di balik rasa ingin langsung menanggapi itu? Ya, itu bagian dari hak penasihat hukum termasuk terdakwa untuk menanggapi jawaban secara langsung. Tetapi kemudian yang kita saksikan tadi bahwa majelis hakim mengacu pada 156 KUHP bahwa setelah keberatan kemudian jawaban dari jaksa maka kemudian akan ada putusan dari majelis hakim. Tapi pada dasarnya itu adalah hak dari penasihat hukum maupun terdakwa untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari jaksa penuntut umum. Itu. Kalau Anda tadi melihat apa yang diuraikan oleh JPU untuk menanggapi eksepsi yang telah dibacakan oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya di sidang pertama pada Selasa pekan lalu, apa poin-poin penting yang bisa Anda tangkap dari uraian tersebut? Ya, dari jaksa penuntut umum mencoba meyakinkan hakim dan mencoba mematahkan keberatan-keberatan dari terdakwa maupun penasihat hukum, ya, antara lain bahwa misalnya Ahok tidak ada niat sama sekali untuk menghina, untuk menodai agama, tapi kemudian jaksa penuntut umum mengatakan tidak hanya bisa dilihat dari pernyataan itu saja, tetapi harus dilihat dari proses rangkaian dari sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau Pak Ahok mengatakan dia sudah berbuat baik terhadap Islam dengan bukti yang lain sebagainya, kemudian jaksa penuntut mengatakan itu adalah bagian dari kewajiban untuk menjalankan tugas fungsi seorang gubernur. Dan kemudian yang ketiga, kemudian dia bermaksud menyinggung politisi-politisi buksud. Kemudian jaksa penuntut umum juga mematahkan bahwa itu sebetulnya bagian dari untuk mempolitisir keadaan dengan menggunakan Al-Maidah 51 tadi. Jadi pada dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum mencoba meyakinkan hakim bahwa dakwaannya sudah benar dan apa keberatannya dari penasihat hukum maupun terdakwa tidak bisa diterima itu menurut versi dari jaksa penuntut umum. Itu. Bang Sira? Ya, saya kira kita sudah bisa memprediksi apa yang akan dikemukakan oleh jaksa penuntut umum di dalam memberikan pendapat atas tanggapan eksepsi kami. Yang tadi dikemukakan Prof itu sesungguhnya ya benar seperti itu kan, jaksa coba memberikan satu argumentasi pada kita semua bahwa eksepsi penuntut umum atau eksepsi penasihat hukum dan terdakwa itu sesungguhnya
tidak masuk pada kualifikasi eksepsi yang diatur pasal 156 ataupun pasal 143 ayat 1 dan 2 KUHP. Tetapi ada stressing point misalnya soal delik formil dan material pasal 156 itu. Dan kalau menurut kami bahwa apakah pasal 156 itu merupakan satu kualifikasi delik formil atau material? Kalau jaksa mengatakan delik formil, kalau kami mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak ada satu rujukan atau literatur serta jurisprudensi, dan itu jaksa mengakui yang mengatakan bahwa itu tergolong delik formil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari rumusan unsur dari pasal 156 itu, maka kita dapat melihat bahwa hakim diberi keleluasaan untuk memberikan penafsiran terhadap satu kehendak atau niat si pelaku atas terwujudnya satu perbuatan itu. Atau yang kedua, bahwa apa yang dikendaki, yaitu mengendaki adanya satu permusuhan, rasa kebencian, itu harus dapat dibuktikan dengan baik oleh jaksa penuntut umum. Nah, untuk itu hakim diberi keleluasaan untuk memberikan penafsiran di dalam ketentuan pasal itu. Kalau delik bersifat formil, tidak perlu kita melihat akibat yang ditimbulkan, cukup dia menyatakan permusuhan di depan umum, selesai perbuatannya dianggap terbukti. Makanya dengan unsur subjektif yang ada di pasal 156 itu jelas di situ dikatakan barang siapa dengan sengaja dan sebagainya, itu harus dibuktikan. Nah, untuk itu eksepsi kami kemudian di dalam pendahuluan ingin menyampaikan pada publik bahwa jalan pikiran Pak Basuki Cahayapurnama pada peristiwa 27 September itu lebih pada bagaimana mengingatkan sebuah peristiwa yang begitu panjang yang dilakukan oleh beliau pada saat pencalonan beliau jadi bupati di Bangka Belitung, kemudian pencalonan jadi gubernur, sampai sekarang ini hal seperti ini selalu dihadapi sebuah masalah. Pak Suparji, menurut Anda ini delik formil atau tidak? Ya, karena lihat secara gramatikal bahwa dengan sengaja, maka kemudian itu harus dibuktikan unsur kesengajaannya itu. Nah, disinilah kemudian jaksa harus meyakinkan kepada hakim apakah unsur dengan sengaja itu terpenuhi atau tidak. Dengan sengaja itu bisa dilihat ada kehendak atau bisa dilihat dari pengetahuan. Jadi kalau memang ada kehendak betul-betul menghina, maka unsur kesengajaan terpenuhi di situ. Tetapi kalau tidak berkehendak tetapi juga mengetahui bahwa itu memiliki dampak yang tidak baik untuk kepentingan umum, maka unsur kesengajaan bisa terpenuhi di situ. Disinilah kemudian unsur pembuktian apakah unsur-unsur 156 itu bisa terpenuhi atau tidak. Jadi lebih baik nanti kalau memang jaksa punya keyakinan itu, buktikan kepada majelis hakim bahwa unsur-unsur semuanya itu bisa terpenuhi, sehingga kemudian putusan itu betul-betul nanti bulat, tidak bisa diperdebatkan formil ataupun materialnya. Baik, itu. Kalau Anda melihat dari susunan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa, apakah kira-kira sudah mengarah ke konstruksi hukum bahwasanya jaksa mempunyai bukti yang kuat unsur-unsur formil tadi terpenuhi? Ya, kalau kita lihat dakwaan yang sering kita katakan dan Bang Syah juga mengatakan itu luar biasa, ketemu pagi kemudian sore juga sudah diantarkan, hanya 3 jam ada fasilitas 14 hari, sebentar saja langsung dilimpahkan. Saya kira ini memang menimbulkan peluang terselubung bagi Pak Sira dan kawan-kawan, banyak kelemahan-kelemahan di situ. Keuntungan ya bagi keuntungan. Jadi, Pak Ahok sendiri. Tetapi pada sisi yang lain dia mungkin sudah punya keyakinan dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian bahwa unsur-unsur itu sudah terpenuhi. Sampai sejauh ini memang jaksa sudah menganggap unsur-unsur 156A itu sudah terpenuhi. Tapi sesungguhnya SOP di kejaksaan apakah memungkinkan ketika perkara itu masih dalam penyidikan di polisi misalnya, sudah ada jaksa yang ditugaskan untuk memonitor terlebih dahulu kasus yang sedang berjalan? Ya, menurut Peraturan Kapolri 14 2012, begitu masuk pada penyidikan maka ada SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Disitulah ada koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi antara polisi penyidik dengan kejaksaan, sehingga kemudian nanti ketahuan perkembangan proses penyidikannya itu. Itu memang protapnya seperti itu. Baik, kalau kita melihat sampai persidangan yang berlangsung pagi tadi, kira-kira minggu depan adalah pembacaan putusan selah yang dilakukan oleh majelis hakim. Arahnya kemana, Pak Suparji? Ya, saya kira kalau melihat konstruksi apa yang dikatakan oleh terdakwa tadi dan melihat suasana kebatinan persidangan tadi, ada kemungkinan memang harus berbesar hati Pak Sira bahwa nanti eksepsinya tidak akan diterima oleh majelis hakim. Gitu. Artinya sidang akan terus berlanjut? Akan dilanjutkan pada proses pembuktian itu. Bang Sira siap? Ya, saya kira semua pihak harus siap lah. Ya kan, biasa dalam sebuah perkara pidana bahwa eksepsi itu ditolak atau diterima, tetapi kami masih memiliki satu sikap keyakinan bahwa
mari kita lihat nanti apapun hasilnya kita harus siap. Baik. Baik Bang Syarif, terima kasih. Pak Sumarji juga terima kasih atas waktunya berbincang sama kami di Ais Petang. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. berikutnya di Ais Petang, Wakil Presiden Yusuf Kala melarang setiap ormas untuk melakukan sweeping terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang atribut Natal. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.